Assalamualaikum teman-teman. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, video malam ini saya akan mereaksi ya, atau lebih tepatnya memberitahukan kepada kalian sebuah informasi. Ya, jadi ketika saya ini lagi yang nge-scroll video teman-teman, saya dikagetkan sebuah informasi ya, sebuah berita di mana hal ini saya dapatkan di salah satu ya kreator di YouTube ya atau channel di YouTube yang memberitakan bahwa Gus Miftah itu teman-teman mengalami kecelakaan. Di mana beliau ketika sedang ya mengendarai kendaraan ya, kendaraan motornya, beliau ini terjatuh. Ya, dan tidak main-main teman-teman. Ya, akibat atau dampak dari ya jatuhnya beliau dari motor tersebut, yaitu membuat lengan ya, atau tangan daripada Gus Miftah itu ya ceklek teman-teman. Mungkin kalian sudah paham ya bagi yang sudah mengerti bahasa Jawa ataupun orang Jawa. Jadi tangan itu ceklek teman-teman. Seorang ulama ya, seorang Gus yang kita kenal ya, gemar ceramah di daerah ya, Sarkem ya, puskesmas ya, kalau kata Gus Miftah ya, pusat kesenangan mas-mas ya. Kemudian ya seorang Gus yang kita mungkin masih ingat ya, beliau ini suka ngegoblok-goblokin pedagang kecil ya, pedagang ST nggak tahu apa-apa ya, digitu-gituin ya. Kemudian ada orang yang sudah berbaik hati mengantarkan kopi kepada beliau, justru malah dibilangin mirip sapi dan lain sebagainya. Yaitu saat ini sedang ya terbaring di rumah sakit teman-teman. Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman Kiai Miftah teman-teman ya. atau yang akrab disapa Gus Miftah mengalami kecelakaan. Astagfirullah. Akibatnya, tangan kanan Gus Miftah patah dan harus menjalani operasi di Ya Allah, ini bisa kita lihat teman-teman ya, foto dari Gus Miftah juga nampak tangannya ya. Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Kejadiannya di Yogyakarta teman-teman. Kondisi Gus Miftah setelah kecelakaan sempat diunggah di Instastory akun Instagram pribadi milik ulama muda nyentrik yang dikenal kerap berdakwah di tempat hiburan itu. Dalam Instastory yang diunggah 8 jam lalu itu tertulis caption "Alhamdulillah hanya patah". Tampak foto Gus Miftah sedang terbaring di tempat tidur pasien rumah sakit. Kabar kecelakaan Gus Miftah dibenarkan oleh kerabatnya. Diceritakannya, Gus Miftah mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 9. Saat itu, Gus Miftah sedang naik motor di jalanan sekitar pondok pesantrennya. Oh, jadi beliau lagi ngendarain motor teman-teman ya di sekitar pondok pesantrennya. Ya entah beliau ini mau kemana ya tujuannya. Ya tetapi qadar Allah beliau mengalami ya, kejadian seperti itu. Ya terjatuh daripada motornya. Masih di sekitar pondok, di daerah Purwomartani, arah Tajem. Jelas Denis. Walaupun saya teman-teman ya pribadi ini begitu banyak memiliki perbedaan pandangan lah dengan seorang Gus Miftah. Ya khususnya dalam perkara ya pandangan fikih ataupun muamalah ya, muamalah secara umum ya, ataupun hukum-hukum tertentu, misalkan ya mengucapkan selamat Natal ya, bagi saya pribadi itu tidak boleh ya, sedangkan Gus Miftah itu membolehkan ya, bahkan beliau tidak segan-segan untuk masuk ke gereja dan berceramah di dalamnya ya, karena beliau itu beliau menganggap hal tersebut merupakan bentuk toleransi ya, menurut anggapan ya Gus Miftah, dan saya tidak sependapat dengan hal itu. Ya, tetapi walaupun seperti itu teman-teman, lantas tidak membuat saya ini ya tidak mendoakan beliau ya, ketika beliau mendapatkan suatu kesulitan atau ya contoh ya sakit seperti itu. Ya tetap ya, saya sebagai seorang muslim dan kita ya yang menonton, bagi Anda yang menonton ini ya tetap kita doakan beliau ya. Kita tetap doakan beliau ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Menjadikan setiap sakit beliau, rasa sakit yang beliau alami saat ini itu sebagai penggugur dosa. Ya, karena ya sebagaimana Rasul kita teman-teman ya mengajarkan kepada kita, ya ketika kita melihat saudara kita ya, saudara seiman kita mengalami rasa sakit, maka kita doakan. Artinya ya tidak mengapa. Ya semoga dengan sakit itu, semoga dengan ujian itu, semoga dengan rasa yang tidak mengenakkan yang kita rasakan, ya semoga Allah yang menggugurkan segala dosa-dosa kita teman-teman. Apalagi kalau kita melihat kemarin kan di video yang kita bahas kemarin yang katanya Gus Miftah itu terkena ya, stroke ringan ya pada saat ceramah. Ya beliau itu kan ya, sudah menjelaskan bahwa keadaan beliau pada saat itu memang lagi nggak baik-baik saja teman-teman. Ya, bahkan setelah pulang dari acara tersebut, setelah pulang dari ceramah tersebut, beliau ini langsung kembali ke rumah sakit teman-teman. Ya untuk ya menjalani perawatan kembali. Artinya dalam keadaan belum fit lah. Niki mungkin bubar yang mriki kula balik teng rumah sakit. Dan berikut teman-teman ada sebuah video dari Gus Miftah di mana ya memberitahukan kepada kita bahwa dakwah di NU itu menyenangkan. Ya sedangkan dakwah selain daripada NU ya teman-teman di Salafi atau Muhammadiyah, intinya selain daripada NU itu dakwah yang menakutkan katanya. Ya tidak seasyik ya, tidak semenyenangkan kalau dakwahnya itu di NU. Ya kurang lebih seperti itulah teman-teman pernyataan dari Gus Miftah. Dan ya seperti ini videonya. Dakwahnya orang NU itu
itu mubasir. Oke. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu teman-teman ya, itu Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Itu di NU artinya kata Gus Miftah. Sementara sebaliknya mundir. Mundir itu nakut-nakuti. Ya, mundir itu yang nakut-nakuti teman-teman. Ada ngasih peringatan. Banyak kasih peringatan, oke? Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Oh, Wahabi katanya. Jadi yang nakut-nakutin itu dakwanya ya Wahabi. Menyenangkan itu NU. Yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Ya dakwah menyenangkan itu katanya ada di NU. Ya sedangkan di luar daripada NU itu ya cuma nakut-nakutin. Ya. Oh pantas saja. Apakah karena hal itu? Kenapa kita sering dapati sholawatan sambil jogetan? Ya, kemudian ceramahnya itu kalau isi ceramahnya itu selalu menggiring jamaahnya itu mengarah kepada ya semi-semi caw. Tak ada sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Kemudian sholawatan ada yang pacaran di belakang, ya. Kemudian ada tuh ya tren sholawatan sambil ulek-ulek sambal gini-gini kan, ya. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan Gus Miftah itu menyenangkan? Ya saya bertanya teman-teman. Saya bertanya. Ya, jadi ya mohon maaf ya di sini video ini perlu saya luruskan teman-teman. Dan hal ini sangat penting untuk diluruskan. Bahwa satu hal yang mesti kita pahami, agama itu adalah nasihat. Itu sudah jelas. Agama itu adalah nasihat. Dan berbicara tentang nasihat tidak melulu itu hal-hal yang indah-indah saja, hal-hal yang memotivasi, atau hal-hal yang menyenangkan lah yang kita dengar. Ya nasihat itu juga bisa berupa tentang ya larangan, ya akibat dari perbuatan kita, misalkan akibat kalau kita berbuat dosa di dunia, akibat kalau kita misalkan di dunia ini suka ngegoblok-goblokin orang, ya kemudian nyakitin tetangga, maka dampaknya itu nanti di akhirat seperti ini bla 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 bla, ya. Nasihat juga itu bisa berbentuk seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Di dalam dunia perusahaan misalkan ya. Saya coba analogikan agar kalian ini mudah lebih paham. Di dalam dunia perusahaan, maka seorang pemimpin itu perlu menerapkan yang namanya reward dan punishment, teman-teman. Reward atau hadiah yang kita berikan kepada mungkin karyawan yang kita anggap ini rajin, ya. Istrinya loyal lah terhadap perusahaan. Kemudian punishment, ya, untuk hal-hal kalau misalkan karyawan itu melanggar akan mendapatkan konsekuensi seperti ini, ya. Kalau karyawan kalau nggak bisa capai target akan mendapatkan konsekuensi seperti ini dan lain sebagainya. Itu semuanya apa? Tujuannya, outputnya adalah agar bagaimana ini ya manusia itu, karyawan itu bisa teratur, bisa diatur teman-teman. Nah seperti juga kita ini manusia, ya kita juga perlu yang namanya ya motivasi itu tadi. Kalau misalkan kita setelah berbuat dosa maka kita ingat bahwa Allah itu maha pengampun. Ya jadi cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya dosa apapun kita selama kita bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum kita meninggal dunia maka Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah pasti akan menerima tobat kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya itu tadi motivasi, ya. Kemudian punishment apa? Ya kalau misalkan kalau kita hambaku jangan lakukan ini ya. Ya, jangan misalkan ya mengambil hak orang lain, ya jangan mengambil hak orang lain apalagi sampai nilainya 271 triliun, jangan loh. Balasannya ini akan seperti ini di akhirat. Itu punishment. Agar apa? Agar kita tidak melakukan. Ya, agama itu pencegahan, teman-teman. Agama itu pencegahan. Jadi sebelum kita terjatuh terhadap perkara itu, sebelum kita terjatuh dalam perkara dosa, kita ini sudah diingatkan. Ya makanya kan di dalam Al-Quran itu jelas ya. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya Allah tidak mengatakan janganlah kamu berzina, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu ngambil duit rakyat 271 triliun, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam Al-Quran? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, khutuwat, ya setahap demi setahap. Karena seperti itu pada hakikatnya, teman-teman. Iblis itu tidak menggelincirkan manusia itu langsung pada perbuatannya, tidak, tetapi step by step, ya, pelan demi pelan. Ya, makanya di sini manusia banyak yang terjatuh tidak menyadarinya. Ya, dan hal itu pun juga yang harusnya mesti kita semuanya sadari. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Di dalam agama, apalagi kita ini sebagai seorang manusia perlu juga namanya hal sesuatu yang dikatakan mungkin Gus Miftah tadi itu nakut-nakutin ya. Ya, itu perlu agar kita ini tidak terjatuh atau kita ini tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau dakwah itu hanya isinya nyenang-nyenang ke saja, ya ketawa ketiwi saja, ya mending ya mohon maaf, Anda silakan datang ke stand up comedy. Ya karena kalau misalkan orang tersebut hanya mendapatkan ya kata-kata atau nasihat-nasihat yang indah-indah saja, yang nyaman-nyaman saja didengar. Kemudian nasihat-nasihat tentang ya berupa balasan kalau perbuatan dosa, ya. Intinya hal-hal yang nakutin lah. Ya maka orang tersebut akan lebih mudah untuk bermaksiat karena ia tidak mengetahui apa akibat dari perbuatan salah tersebut yang ia lakukan. Contohnya nih. Jadi dalam agama kita kan itu dilarang. Kita ini ya, mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Ya contoh misalkan kita ngegoblok-goblokin orang. Nah kalau kita nggak tahu apa balasan dari perbuatan itu, ya karena kita misalkan ngaji di daerah yang mungkin di situ katanya ya senang-senangnya saja, ya have fun saja, nggak ada dakwah di situ yang nakut-nakutin, nggak diajarkan di situ. Ya maka kita nggak tahu ya balasan dari perbuatan yang seperti itu tadi. Maka kita akan lebih mudah untuk ngegoblok-goblokin orang. Di dalam Al-Quran itu jelas. Ya Allah tidak hanya menjelaskan tentang surga saja teman-teman. Tidak hanya menjelaskan tentang kenikmatan surga saja. Tetapi di situ juga ada neraka. Balasan perbuatan buruk ya dari seorang manusia selama di dunia. Ya balasannya ini dan lain sebagainya. Kalau amal ibadah kita di dunia ini kurang. Maka ya kita akan kesulitan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ya mungkin baru kita jalan kita terjatuh. Ada orang yang berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Ya karena amalannya begitu banyak. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mengurus anak yatim di dunia ini selama kita hidup maka balasannya ini dan lain sebagainya. Kita akan diberikan kendaraan di sana walau alam bagaimana bentuk kendaraannya, yang intinya kendaraan tersebut akan kita pakai pada saat di padang mahsyar, yang pada saat itu ya semua manusia ini butuh kesulitan, ya begitu kesulitan, bahkan saking sulitnya kita ini tidak bisa melihat ya anggota tubuh satu sama lain. Itu sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, semoga Gus Miftah ini ya bisa paham lah ya sedikit lah, masa beliau ini tidak paham. Apalagi beliau ini sebagai seorang Gus. Ya, beliau ini ngaku sebagai seorang Gus, apalagi keturunan kiai. Kan beliau itu mengaku sebagai seorang kiai. Ya jadi mohon maaf ya sekali lagi. Ya Gus ya, bahwa dakwah itu ya seperti itu. Ya terkadang kita ini diberi motivasi, terkadang kita ini diberi hal-hal yang menyenangkan hati kita. Ya seperti balasan surga dan lain sebagainya ataupun bidadari dan lain sebagainya. Ya, di situ juga terkadang kita ini diberi suatu punishment atau hal-hal yang kita anggap ini ya nakut-nakutin. Ya seperti balasan neraka, balasan perbuatan syirik dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya dari semua itu Allah cuma ingin satu teman-teman, bagaimana kita ini ya terkendali. Ya kita ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang dari kesemua itu sebenarnya outputnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Ya semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya Al Fakir mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.